Oke, sahabat Berdesa, sekarang saya ada di salah satu usaha bagaimana intervensi teknologi tepat guna terkait dengan pengelolaan sorghum. Halo bro, nah itu ownernya, Jadi ini ownernya ini Mas Gulu. Nah bro, Ya. bisa diceritakan soal proses awal ini sorghum sampai ke sini bro? Oke, jadi sorghum ini jenisnya dia sorghum manis. Oke. Jadi batang ini mirip kayak tebu. Jadi kalau kita gigit itu ada rasa manisnya. manis, oke. Ya. Ya. Nah ini kita giling dari sana. Oke. Kita masukin dulu itu. Nah, ini niranya kita ambil di sini. Oh. Ini bahan baku niranya ya? Ini niranya. Niranya, oke. Oh, oke. Itu teman-teman sahabat Berdesa. Ini air dari batang Perasan nih sorghum. perasan sorghum. Dan ini kalau kita cicipin manis. Coba aja. Iya, kayak tebu. Oke, itu perasan dari batangnya sorghum jadi nira. Nah, Gini, sorghum bisa ditanam di mana saja sih? Kita jelasin. jadi sebenarnya sorghum ini lebih cocok untuk di lahan-lahan marginal. Jadi lahan-lahan terbengkalai kayak di pegunungan, tanah tandus itu bagus sebenarnya. Karena sorghum ini sangat minim membutuhkan air. Oke. Nah, jadi dari batang sampai bijinya, daun itu bahkan tidak ada yang terbuang. Bahkan ini, Ya. ini bagasnya ini kalau kita chopper, Ya. kemudian kita fermentasi, Ya. kita kasih makan sapi bagus. Oh, jadi Karena pakan ini ternak. ini masih manis, jadi sapi suka. Oke. Nah, Mas, berapa lama sih nanam sorghum itu kemudian sampai dia panen? Intinya nanam sorghum ini mirip kayak jagung. Jagung. Jadi 110 hari, 110 hari. 105 sampai 110 hari itu sudah bisa kita panen. Kalau 1 hektar itu butuh berapa kilo bibit? Apa bibit ya istilahnya ya? Ya, Benih. 1 hektar itu kurang lebih sekitar 10 kilo kemarin itu kita percobaan 10 kilo. Jadi satu lubang itu cukup kita kasih 2 atau 3 karena kalau terlalu banyak nanti hasilnya nggak bagus. Ini bisa dikatakan hasilnya kurang bagus karena dia batangnya kecil. Batangnya kecil ya. Ya. Maksud harusnya kan besar gini ya. Ini lebih besar. Ini bisa lebih besar lagi. Tadi ada tadi yang besar. Jadi kalau satu rumpun itu hanya diisi 2, dia bisa lebih besar. Lebih besar ya. Ya. Oke. Yang jelas dia kandungan gulanya juga lebih tinggi. Nah, soal perawatan ribet nggak sih? Enggak sih? Nggak ribet ya? Enggak. Jadi tidak mungkin hanya di 2 atau 3 minggu pertama waktu dia tunas, itu supaya dia pertumbuhannya bagus memang harus dia dibersihkan dari hama rumput. Oke, Itu gulma-gulma ya, ya. supaya nggak terganggu pertumbuhannya. Tapi kalau dia sudah umur 1 bulan udah tumbuh ini, udah nggak perlu di ini perawatan, paling cuma sesekali aja untuk dirabuk. Jadi kata kuncinya pertama adalah ketika bicara ketahanan pangan, satu bahwa sorghum ini punya nilai ekonomis tinggi karena dia tidak hanya mendapatkan manfaat dari buah atau bijinya ya, biji sorghum tadi itu, tetapi kemudian hampir semua dari tanaman sorghum ini punya nilai ekonomis tinggi seperti yang dijelaskan oleh teman saya Mas Himawan. Sorghum buahnya bisa menjadi bahan makanan. Ya, alternatif beras. pengganti beras. Ya. Jadi kalau biji sorghumnya free gluten, dia lebih sehat. Jadi kalau untuk seperti anak-anak autis dia lebih bagus. Oke. Untuk program diet lah, ini kelas menengah. Untuk program diet menengah ke atas. Justru sekarang ini yang sedang menggalakkan sorghum itu malah ini di luar negeri mereka untuk gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Ya, seperti itu. Nah, terus dari batang ini tadi itu menghasilkan tadi nira tadi ya, yang setelah dipres menghasilkan nira. Nira ini bahan baku apa? Etanol? Kalau untuk ini nira ini bisa kita buat sebagai etanol, sebagai untuk energi baru yang terbarukan, pengganti bensin. Bensin, ya oke. Tapi bisa juga kita olah menjadi gula cair. Gula cair.
kandungan gula yang ada di sorghum ini dia lebih sehat dibanding gula tebu. Gula tebu, oke. Ya, karena kandungan fruktosanya tinggi, tetapi kelemahannya memang dia susah untuk dikristalkan. Jadi gulanya gula cair. Outputnya gula cair. Ya. Tapi kemarin saya lihat ada gula merah ya? Ya, gula merah itu kita ada tambahan dengan dari legen kelapa itu. Ya, jadi hanya untuk pencampurannya biar Ya, kekentalannya betul, dapat tadi ya. Oke. kekentalan dapat. Jadi buat sahabat berdesa dimanapun Anda berada, jadi jangan takut berinovasi di dalam kita mengembangkan produksi pangan kita. Jadi beras itu bukan satu-satunya. Setelah kita punya jagung, punya singkong, kemudian sekarang yang sangat potensial dan punya nilai ekonomi adalah sorghum, ya. Nah, ini menjadi bagian dari proyek penting saya kira untuk memperkenalkan sorghum ke seluruh masyarakat Indonesia. Memang ini belum familiar ya, dan beberapa daerah beda-beda nama juga. Ya, betul. Jadi kalau nama. di Jawa itu orang menyebutnya dulu itu namanya cantel. Cantel. Nah, ya. Bahasa ilmiahnya sorghum. Orang sorghum. menyebutnya cantel. Mungkin di lain daerah beda lagi. Beda ya. lagi. Iya, betul. Oke, ini tadi sekilas wawancara dengan calon pengusaha sorghum masa depan. Nah, yang menarik ini terakhir. Mesinnya, gimana cara rekayasa mesinnya? Bisa jelasin? Ya, jadi mesin ini kemarin kita melalui beberapa kali uji. Jadi ini memang kita buat 4 roll itu dengan ketebalan yang berbeda-beda. Semakin ke arah belakang itu ketebalannya dia semakin tipis. Jadi mesin ini dia bisa menghasilkan randemen itu sekitar 40%. Jadi 10 kilo batang itu menghasilkan 4 liter nira. Oke, 40% ya. Iya. 4 liter nira. Itu udah duit, Bro. Jadi ini nira ini udah duit nih ya. Jadi bukan sampah. Belum lagi nanti proses fermentasi mengelola ini menjadi pakan ternak yang bisa diawet tahan lama ya. Oke, begitu sahabat berdesa wawancara saya dengan teman saya Mas Him. Ini rencana karena besok saya mau ke NTB untuk mempromosikan di desa-desa. Ini menjadi program strategi saya kira bagaimana bicara ketahanan pangan. Salam berdesa. Salam berdesa. Oke.